Setiap pagi, saya melihat suami saya berjuang hanya untuk bangkit dari tempat tidur. Rasanya hati ini hancur melihatnya kesulitan, bahkan untuk hal-hal kecil. Kadang saya harus memapahnya ke kamar mandi. Ia bilang, punggungnya kaku, lututnya nyeri dan tubuhnya terasa berat sekali. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi selain terus berdoa agar ia kuat menjalani hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Hidup Sehat 365. Saya Dr. Muhammad, dokter spesialis kesehatan lansia dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Hari ini saya mengajak Anda semua untuk merenungkan sebuah pertanyaan penting. Apa yang kita lakukan dalam 5 menit pertama setelah bangun tidur? Mengapa itu penting? Karena berdasarkan pengalaman klinis saya dan berbagai studi medis 5 menit tersebut bukan sekadar waktu bangun, tetapi jendela emas bagi tubuh untuk bersiap menghadapi hari. Disinilah titik awal yang menentukan apakah kita akan menjadi lansia yang kuat dan mandiri atau perlahan kehilangan kendali atas tubuh kita. Saya sangat bersyukur hari ini ditemani oleh tamu istimewa, Ibu Siti Rahmawati dari Surabaya. Beliau adalah istri dari Bapak Hadi, seorang pasien yang sedang berjuang menghadapi berbagai gangguan kesehatan. Ibu Siti hadir bukan sebagai seorang ahli, tetapi sebagai suara dari jutaan keluarga yang mengalami hal serupa. Terima kasih sudah mengundang saya, dokter. Saya bukan siapa-siapa, hanya seorang istri yang ingin suaminya tetap sehat. Setiap pagi saya merasa sedih melihat dia bangun dengan susah payah. Saya tahu usia tidak bisa dihentikan, tapi saya percaya masih ada cara agar ia bisa merasa lebih baik. Dan keyakinan itulah yang menjadi alasan kita bertemu hari ini. Dalam podcast ini saya akan membimbing Anda melalui 5 langkah sederhana yang hanya butuh 5 menit setiap pagi, namun bisa menjadi penentu kualitas hidup hingga puluhan tahun ke depan. Mari kita mulai dari langkah pertama, segelas air lemon hangat. Langkah pertama, dalam membangun pagi yang sehat, dimulai dari hal yang sangat sederhana, namun sering diabaikan, minum air hangat dengan perasan lemon. Saya tahu terdengar sepele, tetapi tahukah Anda bahwa saat kita tidur selama 6-8 jam tubuh kehilangan hampir setengah liter cairan melalui pernapasan dan keringat. Ini membuat darah menjadi lebih kental, memperlambat sirkulasi dan meningkatkan tekanan pada jantung. Menurut Journal of Clinical Hypertension, tahun 2019, dehidrasi ringan di pagi hari berperan dalam peningkatan risiko serangan jantung pada lansia. Saya tidak pernah menyangka bahwa hanya karena suami saya jarang minum air putih, akibatnya bisa sebesar itu. Suami saya jarang minum air di pagi hari, dia biasanya langsung minum teh manis atau kopi. Bahkan saya sendiri juga jarang minum air saat baru bangun tidur, ada kalanya saya langsung lari pagi tanpa minum apapun. Kebiasaan itu sangat umum terjadi. Tapi justru karena itu risiko serangan jantung pada pagi hari menjadi lebih tinggi. Itulah sebabnya saya sarankan kepada semua pasien saya yang berusia di atas 50 tahun, mulai pagi Anda dengan segelas air hangat sekitar 480 ml, tambahkan 1 ansa 4 buah lemon segar. Minumlah perlahan sambil duduk tegak. Air hangat membantu melebarkan pembuluh darah, mempercepat aliran darah ke otak dan jantung. Lemon mengandung vitamin C dan elektrolit yang mendukung fungsi jantung dan kekebalan tubuh. Penelitian dari Harvard Medical School pada tahun 2021 juga menunjukkan bahwa memulai hari dengan hidrasi yang baik dapat menurunkan risiko kardiovaskular hingga 25% pada kelompok usia lanjut. Ini bukan solusi instan, tetapi jika dilakukan secara konsisten, manfaatnya bisa luar biasa. Saya sering menyebut ini sebagai doa pagi dalam bentuk cairan. Saya akan mulai membiasakan hal itu di rumah. Saya juga akan mendorong suami saya untuk rutin minum air lemon hangat. Semoga ini bisa membantu mengurangi gejala-gejalanya. Setiap kali melihat dia bergerak dengan susah payah hati, saya terasa sangat sakit. Andai saja saya bisa melakukan sesuatu untuk membantunya. Saya senang mendengarnya, Bu. Dan untuk Anda yang sedang menyimak, mari jadikan langkah ini sebagai awal kebiasaan baru. Apakah Anda atau orang yang Anda cintai juga pernah merasa pusing lesu atau berat bangun pagi? Tulis di kolom komentar pengalaman Anda.
Apa kebiasaan pagi Anda dan perubahan apa yang ingin Anda mulai? Jangan lupa untuk klik tombol suka dan berlangganan kanal ini agar tidak ketinggalan episode bermanfaat lainnya. Terima kasih telah bersama kami dalam Hidup Sehat 365. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita dalam menjaga amanah tubuh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tubuh Anda mendapatkan hidrasi yang cukup dengan air lemon hangat, langkah berikutnya adalah membangunkan sirkulasi darah dengan gerakan ringan selama 60 detik. Ini adalah salah satu cara paling aman dan efektif untuk mengaktifkan sistem peredaran darah dan mencegah risiko pusing jatuh atau bahkan stroke ringan pada pagi hari. Banyak orang lansia langsung berdiri setelah bangun tidur. Ini sangat berisiko. Saat tidur aliran darah melambat cenderung mengendap di bagian bawah tubuh. Ketika kita berdiri tiba-tiba otak tidak mendapatkan cukup darah. Akibatnya kita bisa merasa pusing gelap mata atau kehilangan keseimbangan. Bahkan banyak kasus jatuh pada lansia terjadi hanya karena terburu-buru bangun tanpa mempersiapkan tubuh dengan baik. Sebuah studi dari Johns Hopkins University tahun 2020 menyebutkan bahwa gerakan ringan selama 60 detik di pagi hari dapat meningkatkan aliran darah ke otak hingga 35% dan menurunkan risiko jatuh pada usia lanjut secara signifikan. Ini bukan sekadar rutinitas fisik, tapi langkah perlindungan dari cedera yang bisa sangat merugikan. Suami saya sering mengeluh pusing ketika bangun bahkan pernah hampir terjatuh. Saya pikir itu karena tekanan darah rendah saja. Itu bisa jadi salah satu faktor, tapi kebiasaan tidak mempersiapkan tubuh sebelum berdiri juga berpengaruh besar. Saya akan pandu gerakan sederhana yang bisa dilakukan di samping tempat tidur. Pertama, duduk tegak di tepi ranjang, ambil napas dalam-dalam. Kemudian berdiri perlahan. Angkat kedua tangan ke atas, sambil menarik napas, turunkan perlahan sambil menghembuskan napas. Ulangi 3 kali. Lanjutkan dengan memutar bahu ke belakang 5 kali dan ke depan 5 kali. Terakhir, pegang sandaran kursi dan lakukan gerakan angkat tumit 10 kali. Gerakan ini sangat baik untuk memompa darah dari kaki kembali ke jantung. Untuk hasil terbaik, lakukan gerakan ini dengan tenang dan fokus. Rasakan tubuh Anda mulai hangat, napas lebih dalam, dan pikiran lebih jernih. Ini juga membantu mengurangi rasa kantuk dan memberi sinyal bahwa tubuh siap memulai hari. Saya suka panduannya dokter. Gerakannya ringan dan bisa dilakukan siapa saja. Saya rasa suami saya akan bisa mengikuti tanpa merasa terbebani. Tepat sekali. Kita tidak perlu gerakan yang berat, cukup konsisten. Hanya 1 menit, tapi dampaknya sangat besar bagi energi dan keselamatan sepanjang hari. Ini adalah bagian penting dari ritual pagi yang akan menjaga keseimbangan otak dan jantung kita setiap hari. Setelah tubuh terhidrasi, aliran darah mulai aktif. Langkah ketiga adalah memberikan bahan bakar yang tepat, yaitu protein berkualitas tinggi. Banyak orang mengira sarapan cukup dengan teh manis, roti, atau nasi. Namun, pada usia 50 tahun ke atas, kebutuhan tubuh sangat berbeda. Proses penghancuran otot, atau disebut juga sarkopenia, berjalan lebih cepat seiring bertambahnya usia. Jika tubuh tidak mendapatkan asupan protein di pagi hari, maka ia mulai memecah otot untuk dijadikan energi. Menurut National Institute on Aging, tahun 2020, lansia yang tidak sarapan protein cenderung kehilangan massa otot 2 kali lebih cepat dibanding mereka yang rutin mengonsumsi 25 hingga 30 gram protein dalam 30 menit setelah bangun tidur. Protein bukan hanya untuk orang muda atau atlet. Di usia lanjut, justru protein menjadi pelindung utama agar tubuh tetap kuat, tidak mudah lelah, dan tetap bisa bergerak mandiri. Kehilangan otot bisa terjadi diam-diam tanpa gejala, sampai akhirnya tubuh menjadi lemah dan sulit pulih. Suami saya sering melewatkan sarapan, dia hanya makan biskuit dan minum kopi. Kadang-kadang dia juga minum sedikit alkohol. Mungkin itu sebabnya tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari. Itu sangat mungkin, Bu. Karena protein adalah pondasi bagi otot, tulang, dan juga daya tahan tubuh. Tanpa itu, tubuh kita menjadi rapuh secara perlahan tanpa kita sadari. Sarapan dengan protein tidak berarti harus makan banyak.
Bahkan 1 gelas minuman protein, 1 telur rebus hoat semangkuk, tahu lembut sudah sangat membantu. Beberapa pilihan protein praktis yang saya rekomendasikan adalah 1 cangkir yogurt polos, 1 telur rebus hoat dadar 4 putih telur hoat, 100 gram tempe kukus. Untuk vegetarian, bisa gunakan susu protein nabati dari kacang-kacangan, seperti kedelai atau kacang polong. Saya dulu berpikir bahwa hanya orang yang berolahraga atau masih muda saja yang butuh protein. Tapi ternyata protein juga sangat penting bagi orang-orang seusia kita. Pernah ada masa saya dan suami hanya makan sayur-sayuran saja, karena kami pikir itu lebih sehat untuk tubuh. Benar sekali. Protein tidak hanya membangun otot, tetapi juga memperkuat tulang, mempercepat pemulihan luka, menjaga kestabilan gula darah, dan bahkan mendukung fungsi otak VA jantung. Penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition tahun 2022 menunjukkan bahwa lansia yang rutin sarapan tinggi protein mengalami penurunan risiko jatuh dan fraktur hingga 30% lebih rendah. Oleh karena itu, biasakan sarapan dengan protein segera setelah gerakan pagi selesai. Jangan tunggu lapar, karena pada usia kita sinyal lapar tidak selalu muncul tepat waktu. Menjadikan protein sebagai prioritas di pagi hari adalah bentuk perlindungan dari dalam untuk tetap kuat VA mandiri hingga usia lanjut. Ini investasi terbaik yang bisa kita mulai dari sekarang. Setelah tubuh kita mendapatkan hidrasi, aliran darah lancar, dan otot diberi bahan bakar protein, kini saatnya memperhatikan bagian yang sering terlupakan, sendi. Banyak orang tidak menyadari bahwa sendi membutuhkan waktu untuk bangun setelah tidur semalaman. Cairan sinovial pelumas alami sendi menjadi lebih kental saat tidak digunakan dalam waktu lama. Jika kita langsung bergerak tanpa pemanasan, gesekan antar sendi meningkat, menyebabkan rasa kaku VA nyeri. Bahkan dalam beberapa kasus bisa memicu cedera, terutama di lutut pinggul atau punggung bawah. Menurut penelitian dari British Journal of Sports Medicine tahun 2021, lansia yang melakukan peregangan sendi secara rutin setiap pagi mengalami penurunan kekakuan hingga 45%. VA lebih jarang mengalami jatuh. Saya sering mendengar suami saya mengeluh sendi lututnya terasa keras saat baru bangun. Kadang sampai harus duduk lama sebelum bisa berdiri. Itu tanda bahwa sendi belum siap bergerak. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan latihan peregangan sendi selama 90 detik setelah gerakan sirkulasi selesai. Latihan ini tidak membutuhkan alat dan bisa dilakukan sambil duduk atau berdiri dengan pegangan. Mulailah dengan memutar pergelangan kaki masing-masing 10 kali ke kanan dan ke kiri. Lalu putar lutut perlahan dalam gerakan melingkar 5 kali ke kanan dan 5 ke kiri. Sambil berdiri dengan pegangan, lakukan gerakan memiringkan tubuh ke kiri, VA kanan diikuti dengan memutar batang tubuh. Terakhir, putar bahu ke belakang 10 kali dengan gerakan halus dan tanpa tekanan. Jika dilakukan secara teratur peregangan, ini membantu menjaga kelenturan sendi, memperkuat otot penyangga VA, mengurangi risiko ketidakseimbangan. Dalam jangka panjang ini adalah perlindungan nyata terhadap penurunan mobilitas yang banyak dialami lansia. Gerakannya terdengar ringan, tapi sangat membantu. Saya akan mendampingi suami saya mencobanya setiap pagi. Saya juga ingin ikut agar kami bisa sehat bersama. Itu langkah yang sangat baik, Bu. Peregangan ini bukan hanya untuk mencegah nyeri, tapi juga menjaga kelenturan, keseimbangan, dan kemampuan bergerak bebas tanpa rasa takut jatuh. Banyak orang lanjut usia kehilangan kemandirian bukan karena penyakit berat, tetapi karena sendi yang kaku dan tidak dilatih. Kita bisa mencegah itu mulai dari sekarang dengan disiplin 90 detik setiap pagi. Untuk Anda yang sedang menyimak, apakah Anda atau orang tua Anda mengalami kekakuan atau nyeri di pagi hari? Apa yang biasanya Anda lakukan untuk mengatasinya? Tulis pengalaman dan solusi Anda di kolom komentar. Siapa tahu cerita Anda bisa menginspirasi orang lain untuk tetap bergerak dan hidup sehat di usia lanjut. Kita telah menghidrasi tubuh, mengaktifkan sirkulasi, menguatkan otot dengan protein, serta melindungi sendi. Namun ada satu bagian yang sering kita abaikan, otak. Banyak orang menganggap bahwa pikun atau mudah lupa adalah bagian wajar dari penuaan.
Namun penelitian modern membuktikan bahwa otak manusia bisa tetap tajam hingga usia lanjut jika terus dilatih. Di pagi hari, khususnya dalam 30 menit pertama, setelah bangun otak kita berada dalam kondisi yang sangat reseptif. Ini disebut sebagai jendela neuroplastisitas saat koneksi antar sel otak lebih mudah terbentuk. Waktu ini sangat ideal untuk melakukan latihan mental ringan guna meningkatkan daya ingat fokus dan kesadaran. Salah satu latihan terbaik yang bisa dilakukan siapa saja adalah latihan memori mundur. Anda cukup duduk dengan tenang, tarik napas dalam, lalu mulai mengingat kembali semua aktivitas Anda kemarin, tapi secara terbalik. Mulai dari malam hari lalu ke sore, siang, hingga pagi hari. Semakin detail Anda mengingat, semakin baik efeknya terhadap otak. Latihan ini tidak hanya melatih ingatan, tetapi juga membantu menenangkan pikiran. Banyak pasien lansia saya yang mengatakan mereka merasa lebih tenang, fokus, bahagia setelah melakukan latihan ini. Bahkan mereka menjadi lebih percaya diri karena mampu mengingat hal-hal kecil yang sebelumnya mudah terlupakan. Saya baru saja mengetahui tentang kebiasaan ini. Saya sering melihat suami saya lupa di mana meletakkan barang atau kebingungan mencari sesuatu yang baru saja dia pegang. Suatu hari, dia bahkan lupa nama cucu kami. Itu sebabnya saya sangat takut. Itu sangat umum terjadi, Bu. Tetapi dengan membiasakan latihan ini, hanya 1 menit setiap pagi kita memberi otak kesempatan untuk tetap aktif. Penelitian tuh, Brain Longevity Center di Stanford, pada tahun 2022 menunjukkan bahwa lansia yang melakukan latihan memori secara rutin mengalami peningkatan signifikan dalam skor memori jangka pendek penurunan gejala demensia dini. Latihan ini tidak memerlukan alat Hong, membutuhkan ruang khusus dan bisa dilakukan di tempat tidur sambil duduk. Bahkan bisa menjadi aktivitas menyenangkan bersama pasangan. Anda bisa saling mengingat aktivitas kemarin dan membagikannya sekaligus mempererat hubungan emosional. Selain itu, latihan ini juga merangsang produksi BDNF, sebuah protein penting yang mendukung pertumbuhan sel otak baru dan memperbaiki koneksi antar neuron. Ini berarti otak kita tidak hanya bertahan, tetapi berkembang bahkan di usia lanjut. Saya suka ide itu, dokter. Sepertinya akan menyenangkan kalau dilakukan bersama. Bisa jadi momen refleksi yang bermakna setiap pagi. Betul sekali. Latihan ini bukan hanya menjaga ingatan, tetapi juga menjaga jati diri kita. Ingatan adalah bagian dari identitas. Menjaga otak tetap aktif berarti menjaga siapa diri kita yang sesungguhnya sampai kapanpun. Sahabat sehat kita telah membahas 5 langkah sederhana yang bisa dilakukan dalam 5 PUT pertama setelah bangun tidur. Langkah-langkah ini mungkin terlihat kecil, namun dampaknya sangat besar jika dilakukan secara konsisten setiap hari. Banyak orang menunggu gejala berat baru mulai peduli tubuhnya. Padahal penyakit tidak datang tiba-tiba. Ia dibentuk dari kebiasaan kecil yang diabaikan. Tidak minum air, cukup tidak sarapan protein, duduk terlalu lama, atau membiarkan otak menganggur. Semua itu lambat laun mengikis kekuatan membuat kita bergantung pada orang lain. Saya sendiri merasakan betapa kecilnya kebiasaan bisa membuat perubahan. Awalnya saya kira suami saya hanya kelelahan biasa. Tapi setelah tahu lebih dalam, ternyata tubuhnya sedang memberi tanda. Saya tidak ingin terlambat menanggapi lagi. Dan Anda tidak sendiri, Bu. Banyak keluarga yang kini mulai sadar bahwa menjaga kesehatan bukan soal pengobatan, tetapi soal pencegahan. Pencegahan terbaik dimulai dari rumah, dari rutinitas pagi yang sederhana. Mari kita ingat kembali bersama segelas air lemon hangat untuk menyegarkan dan melancarkan gerakan sirkulasi 60 detik untuk membangunkan aliran darah, sarapan protein, untuk memperkuat otot peregangan 90 detik, untuk menjaga kelenturan sendi, dan latihan mental 1 menit untuk mempertajam ingatan. Kelima langkah ini, jika dilakukan niat dan kasih sayang pada tubuh, insya Allah akan menjadi perlindungan jangka panjang. Penelitian Mayo Clinic tahun 2023 menyebutkan
bahwa lansia yang menjalani rutinitas pagi aktif secara fisik dan mental memiliki kualitas hidup yang lebih baik, risiko rawat inap 35% lebih rendah. Saya sangat bersyukur bisa ikut sesi ini, dokter. Saya merasa lebih percaya diri untuk mendampingi suami dan menjaga diri saya juga. Terima kasih banyak atas penjelasan bimbingannya. Terima kasih kembali Bu Siti. Saya percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan kesungguhan. 5 menit ini bisa menjadi pondasi bagi masa tua yang kuat, mandiri, bermartabat. Untuk para pendengar, saya ingin mengajak Anda untuk mulai besok pagi. Bangunlah niat untuk mencintai dan merawat diri. Lihat tubuh Anda bukan sebagai beban usia, tetapi sebagai amanah dari Allah yang perlu dijaga. Anda layak sehat, Anda layak bahagia, Anda layak hidup bermakna hingga usia lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.